Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-9. Pada edisi kali ini akan membahas tentang pembuktian adanya Tuhan secara hadiah atau secara hukum sebab akibat. Dan sebagai pengingat, pastikan bahwa Anda itu benar-benar telah memahami edisi-edisi sebelumnya, agar tidak terjadi kegagalan paham di dalam memahami edisi yang sedang Anda dengarkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Rabbana muyassiral asir, ya Rabbana Allahumma ya zal khair. Salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wal ali wa sahbi wa kulli muslim. Wa atina ilman kasiran nafi'a, anta sami'u wal mujibu man da'a. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pendengarku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam nazroh dan doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan pembahasan. Para saudaraku sekalian, selanjutnya adalah bagaimana membuktikan adanya Tuhan secara dalil adi, secara hadiah. Para saudaraku sekalian, yang dimaksud adi adalah adat kebiasaan, yaitu satu kebiasaan yang terus terjadi tanpa perubahan. Seperti kebiasaan yang terjadi pada peristiwa makan misalnya. Jika makan pasti kenyang, atau jika tidak tidur pasti ngantuk, dan semacamnya. Kebiasaan atau adat yang biasa terjadi pada peristiwa makan dan tidak tidur di atas, semua itu merupakan kejadian-kejadian yang sudah sangat biasa terjadi. Sehingga karena kebiasaannya tersebut kemudian menjadi adat kebiasaan atau hadiah. Dan sehingga pula karena kebiasaan-kebiasaannya yang terus berulang-ulang terjadi, pada akhirnya ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan tersebut, otomatis akan membuat akal pikiran menjadi tidak membenarkannya. Seperti halnya ketika dikatakan makan itu tidak mengenyangkan, atau jika dikatakan tidak tidur itu tidak membuat mata mengantuk. Otomatis yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh akal pikiran. Kenapa demikian? Sebab pernyataan tersebut sudah bertentangan dengan adat kebiasaan yang biasa terjadi. Maka peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dengan adat kebiasaan inilah yang disebut hadiah atau hukum adi atau dalil adi. Dan ketika hukum adi tersebut digunakan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, maka pembuktian inilah yang disebut dalil adi. Para saudaraku sekalian, dalil adi atau hukum adi tersebut sering juga disebut dengan istilah hukum sebab akibat atau hukum aksi reaksi.
Kenapa? Karena berdasarkan kebiasaannya, setiap ada sebab pasti akan menimbulkan akibat, atau setiap ada aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Seperti halnya contoh di atas. Jika makan pasti akan kenyang. Maka makan itulah yang menjadi sebabnya atau yang menjadi aksinya. Sedangkan rasa kenyang atau rasa ngantuk itu merupakan bentuk daripada akibat atau reaksinya. Ya. Kemudian bagaimana membuktikan adanya Tuhan, adanya Allah tersebut melalui hukum sebab akibat atau melalui dalil adi tersebut? Jika keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah tersebut dapat dibuktikan dengan mengajukan dalil adi atau hukum sebab akibat tersebut, tentunya yang demikian itu akan sangat bersesuaian dengan hukum akal pikiran itu sendiri. Lalu bagaimana untuk membuktikan adanya Tuhan dengan metode hukum sebab akibat atau hukum adi tersebut? Para saudaraku sekalian, untuk memahami hal ini sebelumnya harus diketahui bahwasanya ketika Allah mencipta sesuatu, maka proses penciptaan tersebut umumnya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penciptaan secara langsung, yaitu penciptaan yang tanpa melalui proses sebab akibat. Dan yang kedua adalah penciptaan secara tidak langsung, yaitu penciptaan yang selalu melalui sebab akibat. Yang dimaksud penciptaan secara langsung atau penciptaan tanpa melalui proses sebab akibat tersebut adalah penciptaan yang terjadi tanpa melibatkan makhluk lain yang menjadi sebabnya. Tetapi Tuhan atau Allah itu sendirilah yang langsung menjadi sebabnya tersebut. Dan penciptaan secara langsung tersebut umumnya dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari firman-firman Allah yang menggunakan kata aku, dan bukan firman-firman Allah yang menggunakan kata kami. Seperti halnya ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Para saudaraku sekalian, kata aku dalam proses penciptaan Adam di atas menunjukkan penciptaan tersebut dilakukan tanpa melalui proses seperti proses yang terjadi pada penciptaan manusia pada umumnya, yang secara umumnya itu selalu melalui proses yang melibatkan makhluk lainnya, yaitu kedua orang tuanya tentunya. Dan dari sisi hukum sebab akibat, terciptanya Adam tersebut hanya merupakan akibat dari sifat kunnya Allah yang menjadi sebabnya langsung. Perhatikanlah firman Allah, sesungguhnya keadaannya apabila ia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah. Kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Adapun yang dimaksud penciptaan secara tidak langsung, yaitu penciptaan yang selalu melalui proses sebab akibat,
adalah penciptaan yang terjadinya itu selalu melalui proses hukum sebab akibat, yang tentunya melibatkan makhluk-makhluk lainnya yang menjadi sebabnya. Seperti halnya ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 16. Para saudaraku sekalian, dalam penciptaan langit dan bumi pada ayat di atas, Allah berfirman dengan menggunakan kata kami. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya proses penciptaan alam semesta raya tersebut terjadinya tidak seperti penciptaan yang dilakukan kepada Adam di atas, yang dicipta dengan kuasa kunnya langsung, tetapi justru melalui proses sebab akibat yang di dalam prosesnya itu melibatkan makhluk-makhluk lainnya. Dan hal ini dibuktikan dengan ditemukannya satu teori kejadian alam semesta yang menjelaskan bahwasanya sebelum benda-benda langit yang berupa bola-bola mengambang yang ada di ruang kosong yang disebut cakrawala atau langit, sebelum bola-bola tersebut itu ada, pada saat itu cakrawala atau langit tersebut dipenuhi oleh kabut yang sangat besar, yaitu kabut mega besar yang terdiri dari es, debu, dan gas yang mengandung hidrogen yang sangat tinggi. Dan kabut besar ini disebut nebula. Ya, nebula itu maksudnya adalah kabut. Dan karena itu teori ini disebut teori nebula, yaitu sesuai namanya tentunya. Kemudian karena adanya gaya gravitasi, maka kabut raksasa tersebut kemudian berputar, dan akibat putaran tersebut terjadilah gesekan hingga mengalami penyusutan. Dan akibat gesekan dari perputaran tersebut pada akhirnya menghasilkan energi panas yang kemudian membentuk sebuah bintang raksasa yang disebut matahari. Sedangkan planet-planet yang ada di dalam sistem tata surya hanya merupakan bentukan dari pecahan gas dan debu akibat dari penyusutan kabut raksasa di atas. Intinya, di dalam proses penciptaan alam semesta tersebut, di dalamnya itu melibatkan makhluk-makhluk lainnya yang berupa proses itu sendiri tentunya. Karena harus dipahami, apapun yang selain Allah adalah makhluk atau dicipta. Begitupun dengan proses itu sendiri. Proses di mana kabut itu wujudnya kabut, ya. Kemudian bagaimana kabut itu berputar, itu semua ada proses. Ya, itu adalah termasuk bagian daripada sesuatu yang selain Allah. Maka otomatis itu adalah makhluk. Atau sebagaimana proses penciptaan yang terjadi pada manusia pada umumnya. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12. Para saudaraku sekalian, kata kami pada ayat di atas menjelaskan bahwasanya di dalam proses penciptaan manusia pada umumnya tersebut membutuhkan proses yang disebut sebab akibat. Seperti apa proses sebab akibatnya tersebut? Diawali dari makanan yang dimakan oleh kedua orang tua si calon anak, yang bersumber dan berasal dari tanah yang disebut saripati tanah.
Kemudian saripati tanah tersebut sebagian ada yang tersimpan pada tulang rusuk atau dalam bentuk air mani. Ya, jika yang memakan itu adalah laki-laki, atau jika yang memakan itu adalah perempuan, maka akan tersimpan di dada. Kemudian ketika itu Allah menanamkan hasrat birahi di hati kedua orang tua si calon anak, hingga pada akhirnya terjadilah hubungan badaniyah atau persetubuhan. Kemudian dari hubungan badaniyah tersebut terjadilah pembuahan akibat air mani yang tersimpan di dalam tulang rusuk laki-laki tersebut keluar melalui kemaluan laki-laki. Dan pada saat yang sama, ya, cairan yang tersimpan di dada wanita pun keluar, ya, melalui farjnya tentunya. Yang kemudian cairan yang keluar dari tulang rusuk laki-laki tersebut melalui zakarnya atau kemaluannya tersebut kemudian tersimpan di dalam rahim wanita, fi qororin makin, hingga akhirnya terjadilah pembuahan, yaitu proses bercampurnya antara sperma laki-laki dengan perempuan. Dan pada proses-proses selanjutnya terjadilah atau terciptalah anak manusia. Para saudaraku sekalian, secara adiyah atau secara hukum sebab akibat, maka yang menjadi sebab terciptanya anak manusia tersebut adalah tentu saja kedua orang tuanya itu sendiri. Ya, di samping proses-proses yang terjadi tentunya. Sedangkan terciptanya anak manusia tersebut hanya merupakan akibatnya. Jadi sebabnya adalah kedua orang tuanya, akibatnya jadilah seorang anak. Tetapi ada hal yang harus dipahami, bahwasanya semua sebab yang menghasilkan akibat, yaitu berupa sesuatu ciptaan yang baru tentunya. Jika dilihat dari sisi kemurnian tauhid, pada hakikatnya sebab itu tidak lebih hanya bagian dari ciptaan Tuhan itu sendiri, yang dicipta oleh Allah dengan penciptaan langsung di atas. Dengan demikian maka dapat kita pahami bahwasanya secara hakikatnya setiap sebab itu sama sekali tidak mempengaruhi atau tidak memiliki kemampuan, ya, untuk mengadakan sesuatu, sehingga semua ciptaan itu pada hakikatnya memang dicipta secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ini harus kita pahami para saudaraku. Kenapa demikian? Sebab jika sebuah robot itu terlihat mampu membuat sebuah kendaraan misalnya, otomatis secara lahiriahnya terciptanya kendaraan tersebut adalah hasil karya robot di atas. Jadi robot itu menjadi sebabnya. Lalu apakah akal pikiran itu harus membenarkan bahwa kendaraan tersebut adalah ciptaan si robot? Ya. Terciptanya kendaraan tersebut adalah merupakan akibat dari perbuatan robot yang menjadi sebabnya. Ini secara lahiriahnya, ya, tentunya. Lalu kenapa robot tersebut dapat melakukan perbuatan mencipta, sehingga dia bisa menjadi sebab? Sesungguhnya sifat menciptanya robot di atas adalah semata-mata karena dicipta oleh orang yang mengoperasikan robot itu sendiri. Ya. Dengan demikian maka dapat kita pahami bahwasanya sebab, ya, untuk mencipta yang dilakukan oleh robot sehingga menghasilkan akibat berupa ciptaan atau berupa kendaraan di atas,
itu sama sekali tidak menaksiri, tidak dapat disebut semata-mata karena kemampuan si robotnya, tetapi orang yang mengendalikannya itulah yang menjadi sebabnya langsung. Dengan demikian, maka dapat kita pahami pula bahwasanya sebuah sebab itu atau setiap sebab itu memang sengaja dicipta oleh Tuhan, yang tujuannya adalah tidak lain yaitu untuk memudahkan bagi akal pikiran manusia untuk mencerna semua proses penciptaan yang terjadi. Sehingga jika para manusia tersebut mau membuka cakrawala berpikirnya, justru di balik semua akibat tersebut, mereka itu akan dapat menemukan sebab yang sesungguhnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Perhatikanlah ya, apa-apa yang ada di ufuk, baik di barat, di timur, dimanapun. Wa fi anfusihim, dan perhatikan apa-apa yang ada pada dirimu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga tidak ada yang kamu temukan, tidak ada yang nyata bagimu, melainkan ya hanya Allah. Sebab yang menjadi sebab hakiki adanya segala sesuatu. Ya, nanti akan kita rasakan, akan yang kita temukan itu hanya al-haq hatta yatabayyana lahum annahul haq. Para saudaraku sekalian, kemudian seperti apakah bentuk pembuktian adanya Tuhan, pembuktian adanya Allah secara hukum sebab akibat yang dimaksud? Maka perhatikanlah keberadaan diri manusia itu sendiri sebagai contohnya. Sesungguhnya adanya manusia itu pada umumnya tidak lebih hanya merupakan akibat dari keberadaan kedua orang tuanya yang menjadi sebabnya. Dan kemudian keberadaan orang tuanya itu pun hanya merupakan akibat dari keberadaan kedua orang tuanya pula. Dan begitu pula keberadaan orang tua dari kedua orang tuanya tersebut, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jika kita bertanya kepada diri sendiri, dari manakah datangnya saya? Pasti akan didapatkan satu jawaban yang real oleh akal pikiran berdasarkan fakta tentunya. Saya datang dari ibu saya. Ibu saya datang dari mana? Dari ibunya. Ibunya datang dari mana? Dari ibunya lagi. Ibunya lagi datang dari mana? Dari ibunya lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud hukum sebab akibat ya. Kemudian jika asal-usul, asal-muasal kejadian manusia tersebut terus ditelusuri sesuai dengan hukum sebab akibat di atas, niscaya hubungan sebab akibat terciptanya manusia tersebut akan terus saling sambung menyambung membentuk mata rantai yang panjang sekali. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mata rantai hubungan sebab akibat tersebut akan memiliki ujung? Ataukah justru sebaliknya hanya membentuk mata rantai yang tidak memiliki ujung penghabisannya sama sekali? Jika tidak memiliki ujung penghabisannya, apakah hal tersebut dapat diterima oleh akal pikiran? Lihatlah kembali perumpamaan. Manakah yang lebih dahulu, telurkah ataukah ayam? Seperti perumpamaan yang telah kami sampaikan sebelumnya tentunya. Dan tentunya kesimpulan yang mengatakan bahwa mata rantai yang tidak memiliki ujung tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan oleh akal pikiran itu sendiri. Kenapa seperti itu?
Sebab yang demikian itu seperti perumpamaan di atas, dari manakah asalnya ayam? Jika jawabannya adalah dari telur, lalu dari manakah asalnya telur? Jawabnya pasti dari ayam. Sehingga pada akhirnya didapat jawaban yang tidak memiliki ujung, bahwasanya ayam itu dari telur dan telur itu dari ayam, dan seterusnya tanpa penghabisan. Lalu logika atau akal pikiran manakah yang dapat membenarkan keberadaan ayam atau telur tersebut yang tanpa asal muasal? Lalu manakah yang lebih dahulu dari keduanya? Ya, jika memang ada yang lebih dahulu dicipta, mana yang lebih dahulu? Telurkah atau ayamkah? Yang pasti menurut akal pikiran itu sendiri, menurut sifat dasar daripada hukum akal pikiran itu sendiri tentunya, entah itu ayamkah ataukah telurnya, pasti keduanya itu ada asal muasalnya yang tidak membutuhkan sebab akibat lagi di dalam proses penciptaannya. Maksudnya pasti ada yang lebih dahulu dicipta di antara salah satu keduanya. Jika hal ini telah kita pahami, sesungguhnya asal mula kejadian segala sesuatu atau makhluk itu, termasuk penciptaan manusia itu sendiri tentunya, pasti pada akhirnya akan berujung pada sesuatu yang tidak membutuhkan sebab akibat lagi. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah kita pahami, maka begitu pun di dalam menyimpulkan asal muasal adanya manusia tersebut. Dari panjangnya mata rantai sebab akibat yang terjadi, pastilah pada akhirnya akan berujung pada satu titik di mana ada seseorang yang memang dicipta oleh Allah tanpa melalui sebab yang dilakukan oleh makhluk maksudnya. Jadi tanpa melalui sebab yang dilakukan oleh makhluk, tetapi memang dicipta secara langsung, di mana yang menjadi sebabnya tersebut ya memang langsung dari Allah. Allah lah yang menciptakannya secara langsung dengan kuasa kunnya tersebut. Maka paham dan mengerti akan mata rantai yang berujung pada satu titik seperti inilah yang dikatakan pembuktian adanya Allah secara hadiah, secara hukum sebab akibat tersebut. Di mana bila setiap kejadian ditelusuri berdasarkan hukum sebab akibat tersebut, niscaya pada akhirnya akan didapat satu kesimpulan oleh akal pikiran bahwa ujung dari semua proses yang terjadi pada hukum sebab akibat tersebut pastilah akan bermuara kepada sesuatu yang maha mencipta tersebut, yaitu Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian jika keberadaan makhluk tersebut selalu berdasarkan hukum sebab akibat, ya, lalu bagaimana dengan keberadaan Tuhan atau keberadaan Allah itu sendiri? Adakah sesuatu yang telah menjadi sebab sehingga berakibat Tuhan atau Allah itu menjadi ada, menjadi berwujud? Nah, para saudaraku sekalian, jika di dalam pikiran kita itu terselip rasa ingin tahu yang seperti itu, maka yang pertama-tama harus kita sadari adalah akan keterbatasan kemampuan akal pikiran kita itu sendiri. Hal ini sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Kenapa demikian? Sebab rasa ingin tahu yang seperti itu sudah merupakan sesuatu hal yang di luar daripada batas kemampuan akal pikiran itu sendiri. Nah, sebab andai saja Anda mampu mencipta sebuah robot misalnya, lalu apakah mungkin robot tersebut mampu memikirkan dan menyelidiki dari manakah asal muasalnya diri Anda tersebut? Tentu yang demikian itu mustahil dapat terjadi.
Kemudian juga harus disadari, bagaimana mungkin akal pikiran tersebut akan mampu menyelidiki asal-usulnya Tuhan yang Maha Mencipta. Sedangkan akal pikiran itu untuk menyelidiki sebagian makhluk ciptaannya yang bersifat sirri, yang bersifat rahasia saja, ternyata akal pikiran tersebut sudah tidak mampu. Seperti halnya ketidakmampuan akal pikiran untuk menyelidiki hakikat ruh, seperti apa, bagaimana, dan sebagainya. Bagaimana menyelidiki asal-usulnya telur dan ayam dan sebagainya. Kemudian jika akal pikiran tersebut masih terus bertanya dan menyelidikinya, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh akal pikiran tersebut tanpa disadarinya justru sudah bertentangan dengan hukum dasar, sifat dasar daripada akal pikiran itu sendiri tentunya. Tetapi ironisnya justru akal pikiran itu sendiri tidak mau menyadarinya. Kenapa seperti itu? Sebab jika dinyatakan kepada akal pikiran, wahai akal pikiran, sesungguhnya mata rantai dari hukum sebab akibat itu tidak akan pernah memiliki ujung penghabisan. Pastilah akal pikiran tersebut tidak akan menerimanya. Dan hal ini sebagaimana keberadaan ayam dengan telur di atas. Manakah yang lebih dahulu, telurkah atau ayamkah? Sebab jika dikatakan kepada akal pikiran, wahai akal pikiran, sesungguhnya yang lebih dahulu itu adalah telur dan bukan ayam, maka pastilah akal pikiran tersebut pun tidak mau membenarkannya. Sebab bagaimana mungkin telur itu yang lebih dahulu ada, sedangkan telur itu sendiri faktanya berasal dari ayam. Tetapi jika dikatakan bahwa yang lebih dahulu ada itu adalah ayam dan bukan telur, maka akal pikiran pun tidak akan membenarkannya. Sebab pada kenyataannya ayam tersebut berasal dari telur. Para saudaraku sekalian, jika hal ini telah kita pahami, maka menyelidiki asal-muasalnya Tuhan yang Maha Mencipta tersebut sama artinya dengan menyelidiki atau menelusuri hukum sebab akibat yang tanpa ujung tersebut. Sedangkan hukum sebab akibat yang tidak berujung itu sendiri pastinya sangat bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri. Maka untuk itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pikirkan, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fi zatihi. Pikirkan olehmu apa-apa yang diciptakan Allah dan jangan sekali-sekali kamu memikirkan tentang penciptanya. Para saudaraku sekalian, sesungguhnya hal-hal yang telah kami jelaskan tersebut di atas, yaitu yang berupa pembuktian adanya Tuhan secara akliyah, secara adiyah, itu merupakan ujung daripada kemampuan akal pikiran itu sendiri untuk menyelidiki dan menelusuri kebenaran hakikat segala sesuatu. Dan perlu diketahui bahwasanya setengah daripada sifat dasar akal pikiran itu sendiri memang cenderung kepada kebenaran. Tetapi yang harus selalu diingat adalah akal pikiran itu tidak akan pernah mampu mencapai kebenaran hakiki kecuali dengan petunjuk. Dan ingatlah pula, sesungguhnya ujung daripada kemampuan akal pikiran tersebut hanyalah sebatas pada menyimpulkan. Hanya sebatas menyimpulkan, itulah puncak daripada kemampuan akal pikiran. Dan tidak akan lebih dari itu. Oleh karena itu, maka janganlah memaksakan akal pikiran tersebut untuk memikirkan dan menyelidiki sesuatu yang sesungguhnya sudah bukan lagi medan kemampuannya. Demikian para saudaraku sekalian, materi yang dapat saya sampaikan pada edisi yang ke-9 ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan senantiasa membuahkan keberkahan, kemaslahatan, dan kemanfaatan
bagi kita semua, dan mudah-mudahan dapat menjadi simpanan kebajikan bagi kami khususnya ya kelak di yaumul kiamah nanti. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf kepada para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Pesan saya, ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan ini, tetapi cernaklah. Bahkan bila perlu, diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan semoga kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah, wa minal ghaus wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an nazrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.